Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa atita kamalih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur pada Allah yang telah beri rahmat sehingga pada pagi hari kita bisa kembali hadir dalam majelis ta'lim ya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Diberkati usianya, diberkati rizkinya, diberkati keluarganya, diberkati ilmunya, diberkati ibadahnya. Al-hadiniyah wa kulinatin surah Al-Fatihah. Surat Al-Ladina. Baiklah ya, sebelum kita mulai kita kembangkan zikir sama-sama ya. Yang tidak bisa hadir ya, yang ada di berbagai tempat ya, silakan juga ikut mengembangkan zikir ya. Yang dari Jakarta, dari Jogja, dari Cirebon, dari Manado, dari Aceh, dari Sumatera Barat, dari Palembang, ya, dari Lombok, dan pasti juga dari Bawean ya, dan juga ahbab dari Malang supaya sama-sama ikut ya, berzikir. Allahu 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 Astaghfirullah bima karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah bima karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah bima karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'budan illallah, la ilaha illallah, la maqsudan illallah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, la mash'udan illallah. Allahu 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 Allahu
Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'budan illallah, la ilaha illallah, la maqsudan illallah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, la mashhudan illallah. Allahu 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 Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'budan illallah, la ilaha illallah, la maqsudan illallah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, la mashhudan illallah. Allahu 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 Allahu. Alhamdulillah. Baiklah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai at-tariqu ila Allah, ya. Jalan yang menuju Allah. Pada pertemuan yang lalu saya menjelaskan ya tentang 4 ya jalan
spiritual ya, untuk menuju liqa sebagaimana diterangkan oleh Syekh Sidenar ya. Ya. Namun sebelumnya baru saya beri pengantar lebih dulu bahwa sebenarnya kembali pada kajian awal dulu bahwa tidak ada yang dicari dan didambakan manusia itu kecuali kebahagiaan ya, kebahagiaan ya, kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini ya hanya dicapai jika sebenarnya jiwa manusia itu ya bisa kembali ya dekat dan menyatu dengan Allah. So, ruh manusia itu hanya punya satu cinta ya, yaitu cinta pada Allah ya, cinta pada yang lain itu hanya merupakan ekspresi ya, atau aktualisasi dari cinta pada Allah. Oleh karena itu bisa dimengerti bahwa ya, kebahagiaan manusia terletak pada ya, kedekatannya ya, dan kebersamaannya dengan Allah. Karena pecinta itu hanya akan bahagia jika ya, selalu dekat dan bersama dengan yang dicintai. Nah, sebenarnya untuk mengerti ini ya tidak terlalu sulit sebenarnya ya. Sebagaimana kita ini datang ya melalui pintu cinta ya, maka kita kembali juga melalui pintu cinta ya. Ya, sebagaimana kalau kita ini keluar melalui satu pintu ya, kita masuk ya melalui pintu yang sama. Kita datang ya melalui cinta. Ya, maka kalau ingin tahu jalan kembali ya dengan cinta itu. Ya, datang dengan cinta, ya pulang kembali juga dengan jalan cinta. Dan kita sudah diberi bekal oleh Allah itu, namanya fitrah. Seperti saya jelaskan bahwa fitrah manusia itu hanya punya satu gema, yaitu mahabbatul cinta pada Allah. Ini menjadi satu modal agar manusia punya dorongan untuk merindukan dan akhirnya kembali kepada Allah. Ya. Jadi tidak ada jiwa manusia ya, melainkan di dalamnya ada fitrah, ya, dan tidak ada isi dari fitrah itu kecuali ya cinta pada Allah itu, dengan berbagai ekspresinya, dengan berbagai artikulasinya. Dan sebenarnya agama itu dibentangkan itu ya sesuai dengan fitrah itu, esensinya. Maka boleh saya terangkan bahwa agar manusia bisa kembali, maka Allah menurunkan agama. Tapi agama fitrah, maka Islam dikatakan agama yakni yang sesuai dengan fitrah. Dalam surat Ar-Rum atau surat 30 ayat 30 dinyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasa la ya'lamun. Ya. Jadi fa'aqim wajhaka, hadapkan wajahmu, wajah ini hati maksudnya ya. Hadapkan wajahmu pada agama dengan lurus. Ya, yang merupakan fitrah Allah dan manusia diciptakan sesuai dengan fitrah itu. Nah, di sini ada dua fitrah. Fitrah munazzalah atau fitrah diturunkan yaitu agama, dan fitrah ghorizah yaitu fitrah bawaan yang dibawa manusia sejak lahir. Nah, antara fitrah munazzalah dan fitrah ghorizah itu klop ya, paralel, ada kesamaan. La tabdila li khalqi, tidak ada perubahan bagi ciptaan manusia, fitrahnya. Manusia tidak akan berubah fitrahnya. Ya, dari zaman ke zaman, dari tempat ke tempat sama, dari lingkungan kebudayaan sama, ya, fitrah manusia itu sama. Memiliki satu ya gema, itu kecintaan kepada Allah. Apapun ya ekspresinya, apapun artikulasinya.
Nah, itu yang menjadi esensi agama. Yang dikatakan dzalika dinul qayyim, itu agama yang lurus, walakin aktsarun salah, yang banyak manusia tidak ngerti. Ya. Jadi yang ngerti hanya kulitnya aja. Institusinya, kelembagaannya, ritualnya, seremonialnya. Tapi di balik itu sebenarnya ya, semua agama di bawah Nabi itu, semua agama di bawah Nabi itu esensinya cinta itu. Cinta. Ya. Dulu disebutnya cinta kasih. Cinta itu kepada Allah vertikal dan kasih itu pada sesama. Ya, jadi, tapi itu sebenarnya mewakili dari satu perasaan yang sama, yaitu mahabbatullah. Orang yang mencintai Allah mesti mencintai semua makhluk. Kalau kita mencintai pelukis, ya mencintai lukisannya. Ya, paham ya? Jadi pasti begitu. Ya. Jadi menurut surat Ar-Rum tadi ayat 30, ya, Islam ini sebenarnya agama fitrah. Ya, fitrah Allah yang diturunkan pada manusia, di mana manusia diciptakan sesuai dengan fitrah itu. Jadi ada fitrah yang diturunkan dan fitrah yang dibawa sejak lahir. Nah, untuk mengetahui apa esensinya, ya tadi kita lihat bahwa sebenarnya yang menjadi fitrah manusia, seluruh manusia tanpa kecuali, yaitu cinta pada Allah itu. Dan ini seperti saya terangkan merupakan bekas, ya, bekas itu apa ya, asar, ya, persaksian manusia pada Allah ketika di alam arwah, ya, dah. Ya, jadi dalam surat ya Al-A'raf ayat 172 dikatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi Allah berfirman pada para arwah, bukankah aku ini Tuhanmu? Bala syahidna, benar kami bersaksi. Ya. Nah, bekas persaksian ini masih membekas dalam jiwa manusia ketika lahir. Dalam bentuk apa? Cinta itu. Ya, nah itulah yang diaktualisasikan secara optimal oleh agama. Ya. Jadi berbagai macam ajaran agama, mulai dari akidah, syariah, akhlak, sebenarnya untuk menghidupkan ini, untuk mengaktualisasikan ya cinta itu, cinta pada Allah itu. Ya, karena sebenarnya itulah yang bisa membawa manusia itu kembali. Cinta itulah yang membawa manusia itu kembali. Ya, kekuatan cinta itu yang bisa membuat manusia kembali. Dan dengan cinta itu pula manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan yang hakiki yang dalam Quran disebut al-falah. Orangnya muflih, ya, jamaknya muflihun, ya. Ya. Orang yang beruntung, orang yang berkemenangan, orang yang mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan. Ya. Nah, bahkan sebenarnya agama dikatakan sebagai sirat, jalan atau sabil. Ya. Ini penting juga supaya dipahami bahwa agama ini bukan kotak yang eksklusif, ya, yang tertutup, bukan. Agama itu dikatakan siratul mustaqim, dikatakan sabilillah, ya. Jalan. Apa fungsi jalan? Jalan itu penghubung untuk ya untuk menghubungkan dan menyatukan kembali yang terpisah, ya. Dan ini dihubungkan dua, secara vertikal ya hablum minallah, secara horizontal hablum minan nas. Ya. Jadi di situ letak kebahagiaan manusia. Ya, jika manusia kembali pada ya tauhid, ya, artinya nyawiji, menyatu dengan Allah, ya, maka di situ letak kebahagiaan.
Jadi saya ulang lagi, ya, hanya dengan cinta manusia itu bisa kembali, karena memang kita datang dengan cinta itu, ya, pulang ya dengan cinta. Ya. Nah, bahkan agama itu dibentangkan atau diajarkan dari zaman ke zaman ya untuk mengaktualisasikan ya cinta ini sampai tumbuh berkembang ya, dan berbuah kebahagiaan. Tidak ada menjadi buah kebahagiaan kecuali ya tidak ada menjadi buah daripada cinta itu kecuali kebahagiaan. Ya. Ya. Nah, pada pertemuan yang lalu ya ada jalan terdekat ya, jalan terdekat. Ya, ada 4 langkah berarti ya. Dalam pandangan ini adalah mendasar pada suatu landasan bahwa manusia itu ya bisa kembali ya berjumpa dengan Allah ya, atau liqa atau usul atau musyahadah ataupun ma'rifat apapun istilah namanya, itu setelah kematian ya, setelah artinya harus ada kebangkitan dulu ya, dibangun ya, paham ya? Jadi setelah kebangkitan. Jadi perjumpaan dengan Allah itu terjadi setelah kebangkitan. Kebangkitan setelah kematian, ya, maka urutan tadi itu. Jadi perjumpaan dengan Allah itu terjadi setelah kebangkitan. Hanya dalam konsep tasawuf itu kebangkitan itu ya ada ya kebangkitan dalam pengertian ya setelah kiamat ya, kiamat artinya bangkit ya. Setelah orang itu wafat ya masuk alam barzah terus kebangkit, nah, baru menuju pada proses untuk ya liqa ya. Nah, tapi dalam pandangan tasawuf ya kebangkitan itu ada juga di dunia ini, kebangkitan secara spiritual ya. Dalam bahasa Jawa kiamat kan jumeneng ya, jumeneng. Paham ya? Nah itu ya, jadi maksudnya konsep ini tetap mendasar bahwa yang namanya liqa itu akan terjadi setelah kebangkit. Hanya digeser, kebangkitan itu tidak mesti harus menunggu setelah barzah. Ya, bahkan di dunia orang bisa mencapai kebangkit asal dia bisa mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Tapi sebenarnya yang dimatikan itu ego, anani. Sebab walaupun nanti hari berbangkit pun ya setelah kematian, ya, setelah barzah juga tidak mesti orang itu berjumpa dengan Allah dalam keridhaannya. Bahkan ada yang sumum bukmun umyum fahum la yarjina kembali, artinya tidak kembali rahmat ya, kembali murkanya ya. Jadi intinya begitu, intinya orang itu bisa berjumpa ya setelah bangkitan. Yang naik bangkit itu setelah kematian. Adapun kematian itu ada 2, kematian hisya atau indrawi dan kematian maknawi atau kematian ego. Ya. Dan ketika ego manusia itu mati ya atau tanggal dalam bahasanya Habib Pansuri itu ya, maka ya jiwa kita ini bangkit. Ya. Karena itu yang menjadi penghalang utamanya. Ya, seperti kemarin saya gambarkan seperti apa? Kendi, ya, kendi yang menghalangi air kembali pada laut. Jadi
air dalam kendi terapung dalam lautan. Maka yang menghalangi air dalam kendi untuk kembali ke lautan ya kendi itu mau dipecahkan. Ya, dalam konsep Syekh Sinar menjelaskan bahwa itu yang dimaksud dengan mutu qabla anta mutu, ya matilah kamu sebelum mati. Tapi bukan kok lalu mati secara hisiah, ya mati secara topi bukan. Terutama kematian ego tadi, anani. Dan itu dengan 4 proses yang sudah saya jelaskan, ya supaya ini juga meluruskan ya beberapa penafsiran ya tentang ajaran Syekh Sinar yang berbasis kepada kematian ya. Ya sebab ini ya yang mengerti itu sebenarnya ya hanya orang-orang dalam, artinya orang-orang yang mengamalkan sama itu tarekat akmaliyah, ya, tarekat yang diajarkan oleh Syekh Sinar. Yang dimaksud mengenai bahwa Syekh Sinar mengatakan bahwa kehidupan di dunia itu kematian nih. Maksudnya kita harus seperti orang mati agar bangkit, karena tanpa kematian tidak ada kebangkitan gitu. Maksudnya ya, tanpa kebangkitan tidak akan ada liqa, tidak ada kan musyahadah, tidak akan ada usul. Jadi urutannya seperti itu. Lah mutu qabla anta mutu, matilah kamu sebelum mati itu berarti kita harus berperilaku seperti orang yang sudah mati. Sebelum dibangkitkan arwah itu, ya, maka harus dilakukan proses apa? Ya, pra perjumpaan dengan Allah itu apa? Pra arwah itu perjumpaan dengan Allah itu apa? Ya, dimandi, terus dikafani, disolati dan dikuburkan. Nah, 4 persiapan ini merupakan satu standar normatif. Ya, baru ya diharapkan nanti bisa kembali rujuk ilallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang dimaksud dengan memandikan, yani mandikanlah dirimu sebelum dimandikan, yani taubat. Mandi dengan air mata taubat. Ini penting. Kalau kita tidak memandikan diri kita dengan air mata taubat, kita nanti akan dimandikan dengan api. Api neraka. Api itu penyucian ya. Ya terserah kamu milih mana. Kalau kamu tidak memandikan dirimu dengan air mata taubat di dunia ini, maka dipaksa nanti akan dimandikan dengan api yang nyala-nyala. Ya, di sini maka semua orang yang menuju jalan takwa dari Allah itu orang yang memulai dengan pertobatan, ya, dengan banyak istighfar. Seperti saya jelaskan, minimal itu 70 kali sehari. Ya, sehingga dalam akmaliyah itu setiap selesai sholat 5 waktu itu istighfarnya 14 kali. 14. Nah, 14 kali itu kali 5 berarti 70. Nah, sehingga memenuhi standar minimal sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallah inilah astaghfirullah wa atubu ilaih ya fi kulli yaumin aktsaru min 70 marrah." Demi Allah, kata Rasulullah, aku mohon ampun pada Allah dan bertobat tiap hari lebih dari 70 kali. Nah, 14 itu dibagi 2. 7 yang pertama mohon ampun untuk dosa-dosa zahir. Ya, ada pun 7 yang kedua untuk mohon ampun dosa-dosa batin. Nah, begitulah ya prosesnya itu. Dan dengan tobat itu kita akan ditarik dalam ya energi cinta, karena Allah menyatakan ya innallaha yuhibbut tawwabina yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222. Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Ini jadi luar biasa. Orang tidak akan tobat kalau tidak berbuat dosa.
Ya, jadi Allah membuat ya ada orang berdosa itu supaya kembali, dan dengan itu lalu mendapatkan kecintaan. Karena Allah mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Ada hadis yang juga sama maknanya. At-taibu habibullah wa taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. At-taib itu orang yang bertobat itu habibullah, kekasihnya Allah, kecintaan Allah. Dan orang yang bertobat dari dosa seperti tidak punya dosa sama sekali. Ya, ini penting supaya kita bahwa Allah itu memandang manusia bukan ya masa lalunya ya sekarang ini dan masa depannya ya. Sebagaimana semua orang baik punya masa lalu, orang yang ya jahat juga punya masa depan asal dia mau taubat ya. Ya. Ya, jadi yang kedua tadi apa? Mengkafani. Ya, ini membusanai ya jiwa kita ini busana takwa ya. Karena pakaian itu ada 3 macam, pakaian menutup aurat, pakaian hiasan, dan dicatatkan sebagai pakaian apa? Bentuk libasutak, surat Al-A'raf ya. Ya, surat Al-A'raf surat 7 ayat 26 ya. Di situ diterangkan bahwa ada pakaian libasut taqwa. Pakaian Nah, jantung ketakwaan itu pada akhirnya adalah penyerahan diri pada Allah. Jadi luarnya takwa itu patuh, dalamnya berserah diri. Jadi paham ya? Jadi luarnya orang bertakwa itu, jadi dohirnya orang bertakwa itu patuh pada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larang. Nah, hatinya, dalamnya itu berserah diri. Nah, gabungan antara ya kepatuhan dan berserah diri itulah sebenarnya yang dikatakan sebagai khairul bariyah atau the best human. Ya. Terus lagi ya, orang bertakwa itu siapa? Orang yang dohirnya itu patuh, dalamnya berserah diri. Dan kain kafan itu berwarna putih. Putih artinya berserah diri. Ya. Dan menarik, seperti saya katakan bahwa berserah diri itu menjadi ya esensi ajaran Islam. Ya, adapun sholat, zakat, puasa itu hanya derivat. Ya. Ingat ya. Jadi keutuhannya pada berserah diri atau taslim itu. Ya, bandingkan dengan warna sekarang, warna putih. Warna apa saja, warna biru, kuning, hijau, itu dicampur nanti. Jadi warna apa? Putih. Itu menarik sekali. Jadi ini fenomena alam. Jadi apapun warnanya jika itu campur menjadi warna putih. Itu juga tadi sholat, zakat, puasa, haji maupun apapun ya amalan-amalan perintah dan larangan itu kalau disatukan ya itulah sebenarnya maka taslim itu menjadi satu simpul ya. Jadi memang kalau sifat fisik itu kan sesuatu yang bisa diferensial, artinya yang namanya fisik itu ya bersifat terperinci ya patuh ya, dalam bidang apa ya, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, tapi kok hati ya itu satu yang sifatnya menyeluruh ya. Nah, berserah diri itu keseluruhan ya. Jadi umpama semua amalan itu seperti sungai, itu semua menuju ke lautan, dan lautan itulah menyatukan seluruh sungai. Jadi fungsi seperti lautan itu. Jadi makna kafana dirimu sebelum dikafani ya kita bercoba untuk mempunyai busana takwa, bukan kok pakai baju takwa ya itu hanya simbolik aja, tapi yang dituju adalah
Dan zaman dulu baju takwa itu putih warnanya. Nah, sekarang kan macam-macam gitu. Dulu aja namanya mukena itu rukuh perempuan itu semuanya putih dulu itu. Sekarang ada macam-macam, biru, hijau, kuning, bahkan ada yang zebra. Ya karena menuruti keinginan manusia. Tapi aslinya itu, ya. Jadi saya pernah baca Kanjeng Sunan Kalijaga itu mendesain baju takwa itu, ya, itu warnanya putih. Warnanya putih. Dan begitu juga perempuan sama, itu sama. Kita masih punya saksi itu, artinya yang namanya mukena atau namanya ruko itu warnanya putih. Baru akhir-akhir ini aja orang dengan berkreasi, itu kan ulahnya desainer kan, ya supaya laku, ya supaya menarik. Ya. Tapi sebenarnya kehilangan esensinya, kehilangan makna, ya simboliknya bahwa putih itu lambang berserah, tentu universal. Bangsa apa saja, coba kamu lihat tadi mainan apa tinju, apa boxem, apa full body contact, kalau menyerah ya melempar handuk putih. Dalam perang juga gitu, menyerah ya handuk putih. Putih itu artinya menyerah. Nah, ya. Nah, disitulah makna juga kenapa kok orang pergi haji itu harus melepaskan pakaian-pakaian duniawi dan menggunakan pakaian kafan, ya, pakaian ihram itu. Karena memang makna haji itu ya berserah diri itu. Ya. Ujungnya itu ya berserah diri. Ya, gitu, berserah diri. Orang pergi haji itu untuk belajar berserah diri. Ya, gladi resik untuk berserah, karena haji itu gladi resik kematian. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslim, jangan kau mati kecuali dan berserah diri. Nah, gladi resiknya itu ya haji itu, umroh itu, makanya disuruh melepaskan pakaian duniawi, pakaian ihram atau pakaian kafan, ya, jadi menggambarkan perjalanan kembali pada Allah dengan berserah diri. Makanya ungkapan kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal. Jadi itu semua itu milik Allah. Nah, karena semua itu sudah dikembalikan kepada Allah, ya dia berserah diri. Ya. Hanya ada tiga tingkatan, ya. Ada tawakal, ada tafwid, ada taslim. Kalau tawakal itu menyerahkan sebagian urusan kepada Allah. Contohnya misalnya kamu itu berobat ke dokter, ya. Nah, kamu menyerahkan urusan kesehatan pada dokter, itu kamu menyerahkan urusan, kamu percayakan pada itu, ya. Nah, itu jadi itu menyerahkan sebagian urus. Kalau tafwid itu menyerahkan semua urusan, ya. Kalau taslim beda lagi. Taslim itu menyerahkan diri yang punya urus. Jadi bukan urusannya yang diserahkan, dirinya, ya. Sebenarnya itulah yang dimaksud dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya, pertama saya urusan inna sholati, sholat yang diserahkan. Wa nusuki, gitu, ya. Manasik haji, ya. Ya. Tapi setelah itu kemudian wa mahyaya wa mati, totalitas berarti hidup dan mati lillahi rabbil la syarika lahu, tidak ada sekutu dalam penyerahan diri. Wa bidzalika umirtu, dan yang demikian itu yang diperintahkan padaku, wa ana minal muslimin, dan aku lah orang yang berserah diri, ya. Paham, ya. Nah, itu ini langkah kedua, ya. Jadi setelah taubat, ya, orang itu belajar menjadi orang yang bertakwa. Dan memang kedudukan taubat bagi takwa itu seperti wudhu bagi sholat. Ini saya ulang lagi supaya paham, ya. Jadi tidak mungkin ada takwa tanpa taubat. Sebagaimana tidak akan ada sholat tanpa wudhu, ya. Nah, langkah ketiga adalah mensolati diri sebelum disolati, ya. Ya. Akhir surat itu apa? Zikir. Surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya. Aqimis sholata li. Dirikan salat untuk mengingat. Jadi zikir itu ada dua. Zikir, ya,
secara struktural ya, formal itu ya sholat itu ya. Tapi karena kita dalam sholat kadang-kadang juga lalai ya. Sering bahkan kadang ketika sebelum sholat itu masih ingat pada Allah, tapi setelah sholat malah justru lupa dan ingat yang lain. Sampai ada cerita ibu-ibu itu kalau mau menemukan barang yang lupa ya, tahu di mana mau sholat supaya ingat. Oh di sana, oh di sini ya. Naruhnya dia ingat setelah dia sholat. Nah, jadi kenyataan kita bahwa mestinya sholat untuk zikir, tapi sering kita justru ketika sholat malah lupa. Ya, nah itulah makanya ada zikir di luar sholat. Nah, zikir di sholat itu ada tingkatan ya, zikir ya setelah saya sholat, zikir pagi petang, zikir awal malam akhir malam ya, dan ya, zikir ya setiap waktu. Jadi kita proses ya. Pertama kita hidupkan zikir itu setelah sholat dulu ya, setelah sholat jangan tidak zikir ya. Nah, kemudian zikir pagi petang itu ya, diperintahkan dalam Quran ya, jadwal dari Allah. Al-Ahzab atau surat 33 ayat ya 40 ya 41 42 43 ya. Itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Ya. Kita disuruh berzikir banyak dan bertasbih pagi petang. Lagi zikir malam, ini maksudnya zikir malam awal malam antara maghrib isya ya dan akhir malam. Itu prime time ya, prime time. Nah, adapun bagi orang yang sudah sampai pada Allah ya anytime, anywhere, any condition ya, segala waktu dan tempat dan kondisi. Quran menyatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Surat Ali Imran ayat 191. Orang-orang yang selalu ingat pada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring ya. Dibangun itu. Ya. Ya. Jadi jangan langsung melompat ya. Kita prosesnya kita hidupkan dulu waktu yang paling utama itu selesai sholat. Nah, kita kembangkan lagi zikir pagi petang, dan itu ciri-ciri sahabat. Ya, dalam surat Kahfi dijelaskan bahwa wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu wa la ta'tu aynakahum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabahu wa kana amruhu furuta. Wasbir nafsaka, sabarlah dirimu bersama-sama orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan sore hari. Yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, yang mengharapkan ridhonya Allah. Wala ta'du ainaka anu, jangan kau palingkan matamu dari mereka. Berpaling dari itu berarti tinggalkan. Jangan kau tinggalkan kelompok seperti ini, komunitas seperti ini. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya karena mengharapkan kesenangan dunia. Meninggalkan zikir pagi petang hanya karena main HP, main game ya. Ya. Itu berarti apa? Nah, ya dia sudah menyalahi ya perintah ini. Tentu yang buat jadwal Allah sendiri. Wala ta'du ainaka anu, jangan kau palingkan matamu dari mereka ya. Turidu zinatal hayatid dunya, karena mengharapkan kesenangan dunia. Ya memang pada waktu pagi petang itu banyak orang yang dipikir dunia. Ya kasihkan dunia. Kalau nggak dikontrol gitu ya. Ya kalian sendiri kalau pagi sore mau nggak dijadwal gitu gimana kira-kira? Ya, pada itu prime time, waktu yang sangat istimewa sekali. Ya, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, itu lanjutan ayat. Jangan kau ikuti orang yang hatinya aku lalaikan dari mengingatku. Ya, lalai pagi petang, lalai itu ghaflah. Jadi siapa orang yang
minal ghafilin. Orang yang ghafil itu orang yang pagi petang lalai. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattabahu, dan karena dia lalai pada Allah, maka dia kehilangan self control, suka mengikuti hawa nafsu. Dan hawa nafsu dijustifikasi dengan rasional, bahkan dengan ayat-ayat. Pada sebenarnya itu mengikuti hawa nafsu. Bahayanya di situ. Adanya rasionalisasi melalui kecerdasannya. Apa akibatnya? Wa kana amruhu furuta, dan keadaannya dia akan melampaui batas, artinya melanggar larang sedikit demi sedikit. Pertama ya menerjang yang makro, akhirnya yang syubhat, akhirnya yang haram. Jadi itu dikir pagi petang itu sudah menjadi satu ciri sahabat, ciri orang-orang soleh. Dan kita dilarang meninggalkan kegiatan seperti ini, sampai dikatakan wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikri. Jangan kau ikuti orang yang aku lalaikan dari mengingatku. Pagi petang. Nah, zikir awal malam, akhir malam itu juga diutamakan antara maghrib isya. Kalau kamu baca Sirah Nabawi, Rasulullah bersama sahabat itu kalau maghrib isya itu tidak pulang dari masjid. Itu tempatnya para sahabat bertanya, atau Rasulullah menyampaikan ajaran-ajaran itu antara maghrib isya itu yang paling banyak. Jadi dikatakan memang saya pernah di Yaman, saya pernah datang ke 17 masjid Baklawi di sana. Itu luar biasa, di Yaman itu hidup. Jadi orang-orang awam, anak kecil, orang dewasa itu maghrib isya tidak pulang. Dan di sana ada pengajian, jadi ada yang tafsir, ada yang hadis, ada yang sirah, di tiang-tiang itu. Saya keliling itu 17 masjid itu, saya keliling di Yaman itu. Memang itu mesti di Tarim itu, sehingga di sana mungkin pondok lebih banyak di Indonesia. Tapi masjid-masjid itu semacam masjid pondok. Pondok besar cuma pondoknya Habib Umar, dan Rubat Habib Salim Asatiri, Pondok Darul Mustafa itu yang terkenal di Tarim itu. Nah, di Indonesia berapa pokoknya pondoknya? Tiap-tiap kota, Bukan kita yang tidak menduga, Ternyata di Jawa Timur itu kota yang paling banyak pondok itu justru Kediri. Orang mengatakan kan Jombang kota besar. Padahal sebenarnya paling banyak Kediri. Kediri itu tiap desa itu ada pondoknya kecil-kecil. Bukan itu kecamatan loh Dan di sana pondok-pondok besar di Kediri, Lirboyo, pondok-pondok Al-Falah, Ploso, Kedunglu, pondok-pondok besar di Kediri. Bukan di Tapal Kuda, bukan. Saya pernah baca data dari Depak itu. Ternyata pondok terbesar itu, terbanyak itu di Kediri, bukan di kabupaten lain, bukan di Gresik atau luar biasa. Tapi tidak menduga kita Dulu orang mengira karena ada pondok Tebireng gitu Padahal mungkin tidak banyak pondok itu. Masih banyak Kediri. Ini ada jangan dari Kediri dia. Benar di tiap-tiap, bukan tiap kecamatan loh, desa itu ada. Saya pernah gerodit, pernah masuk ke dalam di sana di Kediri itu pondok semua, kecil-kecil Jadi seperti itu. Zikir malam itu antara maghrib isya, itu coba dihidupkan lagi, luar biasa. Sekarang itu masyarakat sudah mengalami perubahan, pergeseran. Zaman dulu waktu zaman saya itu masih kecil itu maghrib isya itu rata-rata dilanggar di musola, belajar ngaji, nanti setelah sholat isya baru pulang makan, terus baru main. Sekarang tidak, maghrib isya lihat TV, main HP, game Nah, sepertiga malam terakhir itu
merupakan waktu yang utama ya. Tidak ada wali yang tidak bangun ya. Jadi kalau ingin bergabung, ingin berkongsi, berserikat dengan para wali untuk dapat doa para wali, bangunlah jam itu ya. Ya, bangun aja kamu mengharapkan mendapat keberkahan. Itu waktunya para aulia untuk komunikasi dengan Allah, untuk tawajuh dengan Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan ya barokah ya, cakupan dari doanya para aulia ya, kamu harus bangun, jangan tidur. Kalau tidur tidak berbagian ya, bangun aja ya, ikut bergabung, ikut berkongsi ya. Memang Quran menyatakan bahwa ciri-ciri orang yang mencapai kedekatan Allah itu kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfir. Mereka itu sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam menangis mohon dibangun jam 3 atau jam 2 ya, sampai subuh. Alhamdulillah sini saya biasakan ya. Tadi saya keluar pintu jam 2:30 ini sudah bangun aja ya. Kemarin terlambat tuh ya. Nah, itu berarti kebiasaan gitu ya. Saya rata-rata jam 2 sudah bangun. Ya, kemarin tadi malam jam 2:15 sudah bangun. Jam 2:30 saya keluar membangun dengan Anjar sudah bangun ya, alhamdulillah. Ya, jadi memang indah sebenarnya kalau kita sudah biasa gitu ya. Nah, ada lagi ya bagi orang-orang yang sudah ya tidak bisa lupa dengan Allah, tidak bisa beranjak, orang yang sudah ya betul mengenal Allah ya setiap saat ya ingat orang Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Inilah hakikat sholat. Jadi sholat itu ada dua ya. Ada sholat secara formal ya, ada sholat secara non formal, atau dzikir secara formal ya sholat itu, ada dzikir non formal di luar sholat ya. Nah sebenarnya hakikat sholat daim atau yang kemarin saya sebut sholat wusta itu ya dzikir itu ya, dan kita diajarkan, diperintahkan Al-Baqarah 238 ya, hafidhu ala sholati wa sholatul wusta wa qumu lillahi qanitin ya, pelihara atau jaga olehmu sholat 5 waktu dan sholat wusta. Sholat wusta itu tengah-tengah, wusta itu dari tengah, Jawa wusta Jawa tengah, Jawa Sarkia Jawa Tim, Jawa Gorbia Jawa Bar. Jadi Jawa wusta ya, Jawa Teng ya, wusta itu tengah. Tengah-tengah itu ada 2 dimensi, tengahnya ruang berarti antara depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, berarti hati. Tengahnya waktu antara masa lalu, masa depan, kini yang abadi. Berarti sholat wusta itu sholat yang dikerjakan ya di waktu kini yang terus menerus, yang nggak ada jeda, dan pusatnya hati. Ya, itu berarti dzikir. Itu ada caranya, itu harus ngaji secara khusus ya. Kalau bisa begitu maka orang itu ya luar biasa. Dan dalam Akmaliyah juga dikenal anfasiyah, dzikir nafas. Karena memang begini penjelasannya, bahwa jasad itu hidup karena tersambung dengan roh. Tali penyambungnya nafas. Nah, maka rohanimu hidup akan tersambung dengan Allah. Dan tali penghubungnya zikir. Jadi sekali lagi, jasad hidup karena tersambung dengan roh. Ya, sedangkan rohanimu hidup atau hatimu hidup jika tersambung dengan Allah. Tali penyambungnya apa? Zikir. Maka kedudukan zikir bagi kehidupan rohani sama dengan napas bagi kehidupan jasad. Maka jika ada orang yang bisa menyatukan napas dan zikir, atau zikir dalam bernapas dalam zikir, maka sempurna sudah. Seluruh energi zikir akan masuk ke ya, sel-selnya, karena ya, napas kita ini akan diserap oleh paru-paru ya, dan dikirimkan ke seluruh darah ya, dan masuk ke ya sel-sel semuanya. Ya, kalau itu mengandung energi ilahi maka luar biasa ya. Ya, dan itu semua akan bercahaya. Ya, semua akan bercahaya.
karena nur akhirnya. Dan sampai kadang dohir, ya, beberapa kiai seperti itu. Ya, beberapa kiai itu sampai dohir. Ya, saya pernah diceritai oleh sepupu kakek saya, tapi saya tidak tahu. Ada kakek saya itu punya sepupu nambah, ya, Sauban namanya. Itu suatu ketika di desa itu kan tidak ada listrik zaman dulu ya, tahun-tahun ya 60-an itu ya. Gelap ya. Nah, di depan rumahnya Mbak saya itu ada musola panggung itu. Saya juga ya sering sholat di situ. Lampunya lampu ublek. Ngerti lampu ublek ya? Lampu itu ya ada sumbunya, ada minyak tanahnya. Kehabisan minyak, mati akhirnya. Nah, akhirnya gelap. Ya, di luar ya gelap, di luar ada lampu. Ya. Lampu biasanya hanya di dalam rumah atau dalam masjid atau musola. Nah, tapi ternyata apa? Pada sholat tarawih tadi itu seluruh ruangan musola itu terang. Karena ada pancaran sinar dari kakek saya tadi. Dan itu menjadi cerita ya dari mulut ke mulut ya. Iya dah. Dan, karena beliau ngamalkan itu tadi, zikir napas tadi. Ya. Kira-kira 5 tahun lalu ya, Pak Desa itu Kiai Majdi dulu punya pondok di Kupang ya. Tapi setelah ada referendum itu dia ya tergusur ya, dan akhirnya kembali ke Jawa. Dia buat pondok di sana. Itu datang ziarah ke, kan sudah lama tidak pulang ya, datang ziarah ke makam kakek saya tadi. Kakek saya ini punya saudara kembar, kakak adik, makamnya jejer berdekatan. Tapi daerah itu memang di tepian Sungai Solo sering banjir, dan kalau banjir itu lama dan endapan lumpurnya tebal sekali. Termasuk ya makam itu kena banjir, tertimbul lumpur, sehingga batu nisan ini sering terendam lumpur, dan ketika mengering apalagi tumbuh rumput-rumput ilalang gitu, sehingga tidak kelihatan. Terus banyak pohon-pohon yang roboh. Nah, karena sudah lama tidak ke makam itu, paman saya itu tidak menemukan di mana makamnya ayah dan paman ini, Mangus paman ya. Nangis akhirnya, tidak bisa dikenali karena nesanya tidak ada. Ya, karena ya terbawa ini ya banjir atau juga terendam lumpur. Akhirnya pulang dan mampir ke rumah sepupunya kakek saya tadi. Orangnya masih hidup waktu itu, umurnya 114. Sekarang sudah meninggal. Saya masih sering sungkemnya beliau itu. Katanya Mbak Sauban itu bilang gini, nggak apa-apa nanti habis maghrib tak ajak ke sana. Itu kan bersasar tuh. Nah, katanya paman saya, ini siang aja tidak ketemu apalagi malam. Siang aja tidak ketemu apalagi nggak ngerti maksudnya. Siang aja tidak ketemu apalagi nyari tapi ya orang tua ya. Sudah. Kira-kira setengah jam kemudian maghrib. Selesai maghrib aku tuntunan. Kamu tuntun saya ke makam dekat. Jadi rumah kakek saya, rumah keluarga itu sebenarnya dekat ke makam. Jadi sebelah utara itu makam ya. Nah, sampai di gerbang makam itu beliau bilang, "Lho iku sing ana sinare iku pamanmu iku." Jadi ternyata dari rumput tadi itu menyeruak sinar. Jadi terang sekali wong di sana gelap. Di makam kan jelas sekali itu makamnya pamanmu itu. Jadi tembus. Aja ketika mbah saya itu masih hidup, memimpin sholat tarawih, lampunya mati, ya keluar cahaya. Ketika meninggal dunia, makamnya juga keluar cahaya. Gitu. Nah, sekarang tidak kelihatan karena sekarang dipasangin lampu. Ya ada ya sepupunya mbak saya yang perempuan itu punya cucu, dia sukses di Jakarta, pulang membangun makam. Di antaranya dibangun ada
lampu terang sekali, sudah kayak siang gitu, ya, sudah tidak kelihatan. Kalau lampu mati gitu ya nampak lagi cahaya. Tapi selalu baunya harum. Saya sebelum ziarah ke sana, bau itu tidak pernah berubah. Padahal nggak ada bunga di situ, nggak ada bunga, nggak ada apa. Tapi waktu saya kecil sama ayah saya, sampai saya ya dewasa sampai sekarang ini, saya kalau ziarah baunya sama. Kayak cendono itu, kayak cendol, ya, bau cendana itu. Oh, berarti ini bukan bau biasa. Ya, auranya beliau. Nah itulah, itu membuktikan bahwa ya tadi bahwa jasadnya itu sudah mati, tapi rohnya hidup. Seperti tadi bahwa yang buat jasad itu hidup itu tersambung dengan roh. Tadi penyambungnya kalau napas putus ya mati. Maka rohani kita hidup dia tersambung dengan Allah. Nah, tali penyambungnya zikir. Maka kedudukan zikir dalam kehidupan rohani seperti napas bagi kehidupan jasad. Maka jika orang bisa menyatukan napas dalam zikir dalam napas, maka itu luar biasa. Itu ada ilmunya, ada kaifiatnya ya. Sebagaimana saya ajarkan ya. Itu zikir anfasiyah. Itu disebutkan asrarus satoriyah. Jadi dalam satoriyah itu ada 7 tingkatan zikir. Ya, zikir wukuf, zikir nafi isbat, zikir ismudzat, ya. Jadi ada zikir wukuf namanya. Ada zikir la ilaha illallah, terus zikir illallah, zikir Allah, Allahu hu Allah. Nah, terus ada lagi ya deh. Nah, tapi ada zikir asrarus satoriyah, rahasia satoriyah. Biasanya disampaikan oleh para guru. Ya. Dan asrarus satoriyah itu justru ya yang menjadi inti akmaliyah. Jadi akmaliyah itu sebenarnya lanjutan dari satoriyah. Ya, puncaknya satoriyah itu awalnya akmaliyah. Ya. Puncaknya zikir satoriyah itu dasar dari zikir. Ya, seperti ini ada lantai ya. Puncak lantai 1 itu dasar lantai 2 kayak begitu. Jadi ada asrarus satoriyah, rahasia satoriyah. Nah, itu justru menjadi ya starting point, titik tolak ya akmaliyah itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan sholatlah dirimu sebelum disolati maksudnya ada apa? Sholat secara syariat dan hakikat. Adapun secara hakikat itu zikir yang utama, zikir napas tadi itu. Ya. Terakhir yaitu apa? Menguburkan diri sebelum dikubur. Ya. Bukan berarti kamu harus menguburkan diri di kuburan. Ya. Ada beberapa, saya lihat itu di YouTube itu ada orang yang ya membuat lubang. Ya, memang itu untuk supaya belajar ingat mati tidak apa-apa, tapi jangan terus ya ada yang sampai mati sungguhan, terlambat membongkar. Ya, ada lagi yang ceramah dari kuburan, jadi dia dipendem, dikubur, terus disalurkan dengan kabel, terus terus beri pesan-pesan supaya orang itu ternyuh, supaya orang-orang itu ya supaya ingat mati. Tidak perlu begitu. Memang saya pernah jadi ini sahabat saya Pak Agus Nyoto, itu seorang sejarawan ya. Beliau itu pernah datang seorang kiai di Demak sana, di pedalaman Demak, dan saya juga akhirnya juga datang sana. Ya, itu beliau dipendem, tapi separuh gini, di kuburan, terus ditinggal, habis sisa. Nanti menjelang subuh dipanggil lagi untuk sholat. Ya, dan ini digimakan cuma zikir Rabbana dzalamna anfusana, ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Tapi itu membekas sekali. Sampai sekarang itu yang jadikan ya amalan beliau itu. Jadi kamu mungkin lari, kamu udah stres, kamu di kuburan kampung itu ada lampunya, ya, bayangan ada ular, ada apa macam-macam ya. Ya udah ditanam di situ, bukan
halaman loh ya, di kuburan, sungguh di kuburan, terus ditinggal maghrib antara isya sampai subuh, sebelum subuh dipanggil lagi, diambil lagi. Ya, itu ya Pak Agus cerita sama saya. Nah, saya tertarik dengan orang ini. Dia hafal Quran, saya ke sana, ke Demak itu. Tapi saya sudah siap-siap, wah saya yang dipendam juga ini. Ternyata saya enggak. Ya toh? Saya enggak disuruh ke makam. Cuma saya diajari doa yang sama, tapi enggak pakai. Untung saya bilang gitu. Ya. Jadi saya pikir saya juga diperlakukan sama, ternyata saya hanya diijazai ya doa tadi terus ya supaya dibaca. Ya, ternyata memang itu doa yang paling purba, doa Nabi Adam. Itu karena sudah terbiasa, apalagi bisa dibaca di langgar-langgar, akhirnya dianggap biasa. Padahal itu doa luar biasa. Ya. Bayangin doa yang paling purba. Doa yang paling purba, tidak ada doa yang paling purba kecuali doa Robbana Dzolamna. Karena ada tuh ya di dikir-dikir kan ada tuh. Tapi karena saya biasa dibaca di masjid-masjid, di langgar-langgar, akhirnya dianggap biasa. Padahal itu luar biasa. Ya. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam, doa yang paling purba. Dan doa yang paling akhir itu akhir Al-Baqarah. Jadi kamu sudah tahu doa yang paling awal itu Rabbana Dzolam. Doa yang paling akhir juga istighfar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna wa'fu lana warhamna. Anta maulana fangsun al-qaumil kafir. Itu biasanya dibaca dalam tahlil-tahlil ya. Itu doa yang paling akhir. Jadi Nabi Adam dikasih doa Rabbana Dzolam. Rasulullah juga dikasih doa itu. Doa yang paling akhir sudah. Ternyata awal akhir doa itu itu jelas, isyaratnya jelas. Ya. Bahwa seorang hamba itu harus banyak istighfar. Ya. Nah, istighfar itu sebenarnya dalam rangka untuk apa ya? Dalam rangka untuk menanggalkan anania ini. Ego itu. Nah, memendam diri, ya, menguburkan diri tadi itu sebenarnya kan intinya kan yang dipendamkan anania tadi. Ego. Nah, di antara ekspresi ego itu 3. Yaitu apa? Sombong, dengki dan sombong, dengki dan maka dikatakan syirik ya. Maka orang mengatakan syirik lu ya. Sombong itu syirik khafi, dengki syirik khafi, terus riya juga syirik khafi. Nah, orang yang bisa melepaskan sombong, dengki dan riya ini ya, maka dia mencapai qalbun salim. Ya. Paham ya? Nah, qalbun salim itulah sebenarnya menjadi semacam persiapan orang itu menerima makrifat. Jadi makrifat itu atau musyahad itu gambarnya seperti matahari terbit. Maka setiap peristiwa alam itu mesti ada tandanya. Mau kedatangan matahari ada datanya fajar. Jadi fajar itu menandakan apa? Terbitnya matahari. Maka begitu juga terbitnya makrifat di hati kita. Manakala ada fajar yang menyingsing. Apa fajarnya itu? Qalbun, hati yang bebas dari sombong, dengki dan riya, dan itu cirinya hatinya itu damai. Kalau misalnya hatinya
damai itu melampaui susah, senang, sedih, gembira. Ya, damai itu perasaan yang melampaui susah, melampaui senang, melampaui sedih, melampaui gembira. Jadi seperti waktu subuh. Subuh itu bukan waktu malam, bukan waktu siang. Definisi malam itu setelah tenggelam matahari sampai terbit fajar. Siang setelah terbit matahari sampai tenggelam matahari. Berarti antara fajar dan terbit matahari bukan siang, bukan malam. Subuh itu bukan siang, bukan malam. Itu waktu yang sangat istimewa. Prime time. Jadi gambaran surga itu gambaran seperti subuh itu. Tidak siang, tidak malam. Tidak susah, tidak senang, tapi bahagia atau dam. Nah, maka qalbun salim, hati yang salim itu kedudukannya seperti waktu subuh. Ya, tidak panas, tidak apa? Ya, tidak gelap, tidak panas. Ya, karena subuh itu sudah tidak gelap. Kan problemnya kalau malam itu dingin tapi gelap. Kalau siang itu terang tapi panas. Nah, subuh itu ya tidak gelap, ya, tapi tidak dingin, ya, tidak panas, tapi Nah, jadi hati yang seperti itulah ya yang menjadi apa terbitnya ma'rifat. Maka dikatakan tadi, tanamkanlah diri atau kuburkan dirimu ya ke dalam ya sifat Allah. Ya, ada kita tenggelamkan ke dalam ya rububiyah, sifat rububiyah, sifat mulkiyah, sifat uluhiyah. Sehingga orang itu kalau tenggelam dalam rububiyah maka kehilangan sombongnya. Tenggelam dalam sifat mulkiyah Allah maka hilang ketika orang itu tenggelam dalam ya tauhid uluhiyah maka kehilangan ri. Ya. Maka sebenarnya orang yang qalbun salim berarti yang bertauhid. Ya, bebas dari syirik khafi. Nah, ini sesuai dengan surat Kahfi ayat terakhir. Ya, disebutkan wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi siapa orang yang ingin liqa dengan Allah hendaknya beramal soleh. Ya, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan menyekutukan Allah dalam ibadah dengan sesuatu pun. Maksudnya jangan ada kesombongan, jangan ada dengki, jangan ada riya. Sebab itu menjadi prasyarat terbitnya tadi ma'rifat, musyahadah, liqa, sebagaimana ya tidak akan ada terbit matahari tanpa fajar menyingsing. Jadi jelas Kang. Jadi kita harus belajar untuk menenggelamkan ego dengan ya pengalaman spiritual ya tidak sombong, non dengki, non riya ya tidak ada sombong, tidak ada dengki, tidak ada riya. Itu harus berjuang ya, karena ini memang tipu daya setan yang luar biasa ya. Jadi setan itu menggoda manusia dengan berbagai cara, berpendekatan ya. Jika manusia tidak bisa digoda dengan diajak ke arah keburukan, maka didorong untuk banyak berbuat kebaikan maupun yang sunnah, baik meninggal yang haram maupun tapi ditanamkan apa? Ya, ditanamkan sombong, dengki dan ri, ya, habis sudah. Ya, jadi setan itu memiliki 7 langkah. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Itu surat ya Al-Baqarah 208. Jangan itu langkah-langkah setan. Nah, langkah setan pertama mengajak manusia itu ke arah kafir. Kalau tidak berhasil orang murtad, ya maka diajak ke arah syirik jali, ya terang-terangan. Jika tidak berhasil diajak ke dosa-dosa besar. Jika tidak berhasil dosa besar karena takut pada Allah, diajak ke dosa besar, contohnya berzina, mabuk, berjudi, ya, membunuh. Dosa-dosa kecil. Nah, keempat itu sudah banyak yang tidak bertahan, gugur sudah, berguguran di sini. Dosa-dosa kecil. Jika ada orang itu yang sadar akan ini, sehingga banyak istighfar dan sedekah, maka dosanya hapus. Ya, maka oleh setan yang kelima diajak apa? Menyanyiakan waktu.
ya tidak diajak ke arah keburukan, tapi juga tidak diajak ke baik. Main game aja, nonton TV aja, bukan maksiat. Main bola, nonton bola tidak maksiat. Tapi kehabisan waktu. Jadi tidak diajak ke arah keburukan buruk, ya. Tapi diajak menyanyikan waktu. Wah, ya, makanya saya sering ingatkan Anjar juga, supaya jangan menghabiskan waktu untuk main-main. Karena itu ketika orang tidak berhasil diajak ke arah kafir atau syirik, dosa besar, dosa kecil, gagal, maka diajak orang itu apa? Menyanyikan waktu. Nggak terasa. Ya, kalau orang tidur 8 jam tiap hari berarti sepertiga umurnya untuk tidur. Kalau orang ditakdir umur 60 tahun ya 20 tahun untuk tidur. Belum lagi untuk main-main tadi itu. Ya dah, sehingga sedikit sekali untuk mengabdi pada Allah. Padahal kita diciptakan untuk ibadah, bukan untuk main-main. Nah, ketika orang sadar akan nilai waktu, dia punya manajemen waktu yang luar biasa, manajemen waktu, maka oleh setan yang keenam, perhatikan yang keenam, didorong untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan. Tadi kan pertama ke arah kafir. Kafir dia tetap Islam tapi syirik. Ya, syirik dosa besar. Kalau dia meninggal syirik, dia dosa-dosa besar, riba dan sebagainya, ya. Lalu dosa kecil, ya. Jika ini tidak berhasil juga, gagal menyanyikan waktu. Nah, yang keenam apa? Orang didorong untuk melaksanakan perbaikan, ya, ya, yang wajib-wajib, tapi yang sunah-sunah, tapi meninggalkan yang wajib. Meninggalkan yang makruh, tapi melaksanakan yang haram. Ya, ya. Ada orang itu yang sholat malam sepanjang malam, tapi kan tidak sholat subuh, atau sholat tahajud sepanjang malam, tapi tidak bekerja. Padahal itu wajib atau aman. Paham? Itu setan sebenarnya. Ya, senang zikir saja. Ya. Atau orang itu meninggalkan yang makruh, tapi terjebak dalam yang beberapa orang itu, wah, saya membanggakan dia tidak merokok, ya, makruh, tapi dia korupsi. Itu setan. Ya. Nah, jika orang itu waspada sekali, ya, diajak berlomba-lomba berbuat yang sunnah, meninggalkan yang wajib, ya, ya, juga apa, meninggalkan yang makruh tapi menerjang yang haram, maka oleh setan didorong untuk melaksanakan semua kebaikan, yang wajib, yang sunnah, berlomba-lomba, fastabiqul khairat, menjauhi yang haram maupun yang bukan, didorong semuanya. Pokoknya orang itu semangat ibadah, sholatnya ya wajib semangat, sholat sunat semangat, ya, fardhu semangat, menjauhi yang haram semangat, menjauhi makruh iya, bahkan yang mubah, yang berlebihan iya, tapi ditanamkan sombong, dengki dan habis sudah. Maka saya sedang waspada. Jadi langkah terakhir penentuan adalah menguburkan diri, ya, ya, ke dalam nama Allah, ke dalam Bismillah, ya, sehingga sudah nggak ada klaim, nggak ada aku di situ, nggak ada Jadi sesungguhnya memang kalau kita sudah mengamalkan sesuatu dengan mengucapkan Bismillah, berarti nggak ada tempat bagi nama kita. Jadi kita berbuat kebaikan terus kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, berarti sudah nggak ada nama, nggak ada tempat bagi nama kita, semuanya untuk Allah. Karena kata Bismillah artinya atas nama Allah, dengan nama Allah. Jadi kalau kita sudah mengucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita sudah punya ruang, tidak punya ruang untuk diri kita sendiri. Tidak ada tempat bagi nama kita, itu semuanya adalah, ya, untuk Allah. Maka alhamdulillah segala puji milik Allah. Ya, maka tidak akan ada alhamdulillah tanpa bismillah. Orang tidak akan bisa mengucapkan alhamdulillah segala puji milik Allah jika tidak bismillah. Kalau sudah dengan nama Allah atau atas nama Allah, maka dia bisa alhamdulillah. Maka dalam mazhab Syafi'i, ya, bismillah itu bagian integral dari Fatihah. Baiklah, jadi ini yang kemarin sudah saya tentangkan secara sangat global, tapi sekarang saya
ceritakan agak lebih detail ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa orang tidak akan mencapai kebahagiaan ya kecuali wusul pada Allah. Orang tidak akan wusul kecuali mengalami kebangkitan. Orang tidak akan bangkit kecuali mati. Ya, mengalami kematian. Dan kematian di sini bukan hanya dalam arti secara ya hisiah atau indrawi atau jasad, tapi kematian secara maknawi, itu kematian dengan orang itu mematikan ego melalui 4 tahap tadi: taubat, berserah diri, zikir, dan dalam nama Allah, maka orang itu akan bisa menanggalkan egonya, dan dengan itu akan mengalami kebangkit, dan dengan kebangkitan itulah ya akan terbit matahari, dan itulah ya jiwanya akan begitu bahagia ya, karena kembali ya berdekatan atau bersanding dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang demikian ini digambarkan sebagai orang-orang yang tidak pernah khawatir, tidak pernah sedih ya. Inna awliya Allah inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wala ya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi ingatlah para pecinta Allah atau kasih Allah itu tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan dalam mereka dalam urusan duniawi ya, karena tenggelam dalam cinta dan kedekatan dengan Allah. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu orang yang beriman dan bertakwa. Cirinya orang bertakwa tadi apa? Dohirnya patuh, dalamnya berserah diri ya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita ya. Mari kita akhiri dengan baca ya salat dan istighfar ya. Sholli wa sallim ala nabiyil ummi. Sholli wa sallim ala nabiyil ummi. Sholli wa sallim ala nabiyil ummi. Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Salli wa sallim ala nabiyil ummi. Salli wa sallim ala nabiyil ummi. Salli wa sallim ala nabiyil ummi. Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Rabbi inni kulli dunubun wa anta afuwun ghafurur rahim. Rabbi inni kulli dunubun wa anta afuwun ghafurur rahim. Rabbi ighfir li dhunubi wa kaffir anni sayyi'ati. Rabbi ighfir li dhunubi wa kaffir anni sayyi'ati. Ya Allah
ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. 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 Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.